Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sufwatallah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga yang hadir Allah sehatkan dohir dan batin. Semoga yang hadir Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Semoga yang hadir Allah panjangkan usianya. Semoga yang hadir Allah limpahkan keberkahan dunia sampai akhiratnya. Semoga yang hadir Allah jadikan wanita-wanita yang solehah. Dan bapak-bapak yang hadir yang sedikit, Masya Allah, tabarakallah, Allah pun jadikan imam dunia dan akhirat. Dan semoga yang hadir Allah limpahkan istiqomah. Kenapa? Karena yang mudah itu memulai, yang sangat sulit itu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan kemudahan apapun itu, hajatnya, pengharapannya, doanya, apapun itu, Allah Maha Pengijabah. Boleh bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu hawaizi kullaha faqdiha wa asli umuri bizami'il umuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma yasir lana syafa'atahu bijalali nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua yang punya hajat, punya doa, punya pengharapan, mangga masing-masing untuk berdoa. Irhamna ya arhamar rahimin. Nas'aluka ijabah wal barakah. Nas'aluka ya arhamar rahimin. Atas izinmu ya Allah, sekiranya Engkau mengijabah setiap doaku, doa orang-orang yang aku sayangi, doa orang-orang yang terus menyayangiku, mendoakanku, doa orang-orang yang selalu ada ketika aku membutuhkannya, doa orang-orang yang tidak pernah lepas dari pandanganku. Semoga Allah ijabah di kajian yang maha hebat ini, di kajian rutin ini. Insya Allah Allah akan mengijabah doa jamaah semuanya. Allah
Bisiril Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, la mawzuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi haddal muttaqin as-siratal mustaqim wa fasalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa ashhadu anna Muhammadan afdhalul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di awal pembuka, Masya Allah, tabarakallah, Allah hadirkan wajah-wajah ahli surga semuanya, alhamdulillah. Di awal pembuka tiada kalimah yang paling indah kecuali kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadi kalimah penutup kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan kalimah yang kedua, tidak ada pujian yang paling terhebat kecuali pujian kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata tidak pernah bertatap, badan tidak pernah melihat, bahkan sosok beliau pun belum pernah dilihat oleh kita semuanya sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semoga kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ketiga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Rani, alhamdulillah beliau tidak hadir karena memang ada hajat. Yang kedua, tadi bertemu saya dengan Ibu Imas, ya alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan Ketua Majelis Taklim, para pengurus semuanya, Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhiratnya. Karena apa, Bu? Ketika Majelis Taklim ada pengurusnya, insya Allah kajian-kajian itu akan selalu ada. Kenapa? Berjalannya pengajian seperti ini ada Ketua Majelis Taklim dan para pengurusnya. Jadi ketika kita pengajian seperti ini, maka ada kajian-kajian melalui Majelis Taklim. Sesungguhnya Allah akan melimpahkan keberkahan untuk orang-orang yang terus ada kajian-kajian Majelis Taklim ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita doakan para pengurus, Ketua Majelis Taklim dan para pengurus-pengurus yang lainnya, Allah limpahkan sehat, berkah, panjang umur, insya Allah. Tidak lupa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fitrah, mudah-mudahan beliau pun Allah kasih sehat, panjang usia, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kehebatan dunia dan akhiratnya, amin. Dan tidak lupa para sahabatku, Mami Eli dari Madinah Iman Wisata, Ibu Lisun yang juga hadir karena saya dihadirkan oleh beliau. Jadi saya bisa hadir dengan jamaah semua itu karena atas kebaikan dari Madinah Iman Wisata. Mudah-mudahan doakan travelnya Allah kasih keberkahan. Dan yang mendatangkan saya Ustazah Unyu-Unyu, ada yang tahu saya, Bu? Enggak. Kalau ke Lesti tahu, Bu? Tahu. Kalau ke Aldebaran tahu, Bu? Tahu. Kalau ke Yesi sekarang yang minta sertifikat rumah ketika mau kawin tahu, Bu? Tahu. Masya Allah. Saya enggak tahu, Bu. Masya Allah, enggak tahu dengan Ustazah Unyu, Bu. Kamana wae ari Ibu. Buka YouTube-nya, buka Kompas TV-nya, buka Bamuswari TV-nya, ada kajian bersama Ustazah Unyu-Unyu. Boleh saya kenalkan dulu, Bu? Ustazah Kang Bari Manyun bisa? Saya dari Pondok Pesantren Arisan, Bu, di Soreang. Di belakang Sultan Raja ada anak-anak di sana 900 siswa-siswi. Dari mulai PAUD, RA, lanjut diniyah dan SMP plus. Alhamdulillah siswa-siswi mencapai 800 ibu-ibu. Alhamdulillah di sana ada tirkah dari almarhum Abah. Masya Allah, tabarakallah.
Ketika Allah hadirkan kita bisa bertatap muka, bermujalasana fillah, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Yakinkan ketika ibu datang dari rumah ingin ikut kajian yang sudah terbiasa istiqomah, dalam kitab Duratun Nasihin ketika di Isra dan dimirajkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu terkaget dengan kehebatan ribuan malaikat. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jabrail, hai malaikat Jibril, sedang membangun apakah ribuan malaikat begitu hebatnya ketika bangun udah langsung gede, Bu? Bayangkan bangunan di dunia dan di surga. Bangunan di dunia nggak ada apa-apanya dari bangunan di surga, Bu. Kalau ibu-ibu, kalau jamaah, kalau bapak-bapak menggadaikan kenikmatan dunia hanya dengan kenikmatan akhirat, sungguh amat bodoh sekali. Kenapa? Satu titik dunia tidak akan pernah menyamai kehebatan yang akan Allah berikan di surganya Allah. Ketika Rasulullah SAW terkaget, ya malaikat Jibril, sedang apa malaikat membangun bangunan di surga Allah? Sedang apa mereka? Saking kagetnya baginda Rasulullah SAW, dahsyat-dahsyatnya para ribuan malaikat menciptakan bangunan sampai malaikat terkagum-kagum. Akhirnya bertanya baginda Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, ya Jabrail, malaikat Jibril, untuk siapakah bangunan ini? Ternyata ada bangunan yang lagi dibangun, ada bangunan yang sedang berhenti bangunannya, ada yang bangunan yang baru setengahnya, ada bangunan yang sudah nyampai ke atasnya. Jawaban malaikat Jibril kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bangunan ini hanya untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rutin pengajian di majlis ilmunya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Rasul melihat ke bangunan yang belum selesai, berhenti pula itu bangunan. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jabrail, hai malaikat Jibril, kenapa bangunan ini tidak nyampai-nyampai? Karena yang ngajinya sudah beres sampai sana, nggak ngaji-ngaji lagi. Jadi kalau ibu-ibu kajiannya mingguan, bulanan, ibu-ibu, apalagi ada yang tahunan, musiman ya, Rajaban, Muluban, ada kan? Ada kan? Ibu-ibu paling seneng, paling demen kalau pengajiannya itu hari ini pakaiannya warna pink, ada? Nih warna ini nih para pengurus warna ungu karena ustazah unyu. Pas banget. I love you full. Yang sebelah sini ada peach ya, ada mocha, ada pink, wah pokoknya macam-macam aja yang kita pakai, Bu. Tapi tidak melulu Allah lihat seperti itu. Mau pakaian yang dipakai apa, mau yang seperti apa, ketika berangkat dari rumah ikut kajian, satu langkah pun Allah sudah beri 3 kehebatan. Yang pertama penghapusan dosa 10, yang kedua penghapusan, Allah akan memberikan keberkahan 10, Allah karim. Yang 10 lagi Allah akan memberikan apa? Kehebatan kasih sayang Allah. Dari satu langkah untuk orang-orang yang mengaji. Kenapa ketika dibuka majlis, ketika dibuka masjid, yang hadir ente nyampai ke belakang? Coba kalau kita lihat, ada dangdutan, Bu, ada pop-popan, Bu, ada persib, Bu, penuh nih. Tapi lihat kajian ketika dibuka, dengan secara gratisnya dibuka, tapi siapa yang ikut pengajian? Hanya seperti ini. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. Insya Ustadzah unyu-unyu gitu, Bu. Ustadzah, oh iya, nanti terbiasa dengan ustazah ibu-ibu. Masya Allah. Dilanjut, Bu. Apa? Ibu bahkan kayak gitu. Kita ngaji 2 jam dengan ustadz, dengan kiai, balik ke rumah, tadi kajiannya apa? Aku poho. Betul kan? Kenapa? Karena ibu-ibu mah urusan rumah tangga pun sudah subhanallah. Kembali kepada tema yang akan saya sampaikan kepada jamaah semua. Dicintai oleh Allah. Ada, Bu? Cintai aku.
Apal. Aduh, karena Allah. Baper enggak tuh? Cintai miliki aku. Masya Allah, siapa sih yang gak ingin dicintai? Bukankah cinta itu berwarna? Bukankah cinta itu di dalamnya penderitaan? Bukankah adanya cinta selalu ada masalah? Bukankah cinta di dalamnya ada kerikil-kerikil tajam sampai kita mendapatkan cinta yang paling hakiki di hadapan Allah? Bukankah cinta itu selalu mendapatkan senang, bahagia, susah, menderita, mengesalkan, dan membingungkan, bahkan membaperkan hati jamaah semuanya? Cinta itu nano-nano, Bu. Gak mungkin kita ngedapatin cinta kalau nggak dapatkan apa yang sudah kita berikan untuk cinta. Cinta itu pengorbanan, cinta itu pengharapan, cinta itu keinginan sampai janahnya Allah. Yang mudah itu jatuh cinta, yang sangat sulit itu mempertahankan cinta sampai janahnya Allah. Untuk bilang cinta cukup 1 detik pun bisa mengucapkan cinta. Tapi untuk mempertahankan bagaimana cinta kita kepada Allah butuh tahunan sampai kita layak menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Betul ya Bu ya? Ustadzah, dicintai Allah itu beragam, Bu. Orang yang dicintai Allah itu ada yang dicintai di dunia saja tapi nggak nyampai sampai akhirat. Ada yang Allah cintai itu enggak di dunia tapi ternyata dicintai di akhirat. Ada yang paling hebat itu dicintai oleh Allah di dunia sampai dicintai Allah di akhirat. Ketika kita sadar ingin dicintai, bagaimana orang yang sedang dimabuk cinta dia lupa daratan. Bagaimana yang sedang dikasih cinta dia akan lupa apapun itu. Ketika dia dikasih cinta bahkan lupa kadang untuk bersyukur kepada Allah yang memberikan cinta. Ketika ingin dicintai oleh Allah, yang pertama, siapakah seorang hamba yang dicintai oleh Allah? 1. Hamba yang dicintai oleh Allah, dia akan menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia. Hamba yang dicintai oleh Allah, dia tidak akan berucap kecuali ucapan yang sangat bermanfaat. Hamba yang dicintai oleh Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya hanya untuk mengeluarkan ucapan yang tidak akan pernah bermanfaat di hadapan Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bu, kita hidup bersosial, kita punya tetangga yang nggak pernah ngaji, ibu-ibu pasti bibirnya akan bicara. Tara ngajinya, mending urang sok ngaji. Aya di dia gitu Bu. Tara ngaji tapi ngahina kan tukang ngaji aya. Anu mana? Kita teh ngaji di Alfitrah ibu-ibu tapi ternyata dia masa sapoe kumaha aing we ngaji-ngaji maneh-maneh urang-urang. Gitu kan? Dosa-dosa amaluna amalukum, terserah kamu juk we kamu mengaji dengan ngaji ge tukang ngobrolkeun batur. Ada seperti itu Bu. Ada. Sering nggak Bu kita ngajak pengajian ke tetangga atau ke siapapun yang susah untuk ikut kajian? Sering Bu, sering Bu. Mending ge urang tukang ngaji masih kena ngagosip daripada orang lainnya ngaji hente ngobrolkeun batur. Dosanya double Bu. Betul kan? Coba bayangkan ketika Allah sudah memilih satu hamba Allah, Allah akan berikan karunia bibirnya tidak akan berucap yang tidak bermanfaat. Bayangkan orang-orang yang soleh itu banyak uskut, banyak diamnya daripada membicarakan orang lain. Coba kita Bu, kita terlalu terlena dengan handphone. Bahkan ketika kita beres subuh pun Bu, ketika kita mau tasbih ternyata ngegelitik handphone kita muka SW mantan. Aya di dieu kitu? Jarang Bu. Ketika kita tasbih yang susah itu istiqomah Bu. Bagaimana kehebatan orang-orang yang soleh itu ketika dia
mau menutup malamnya itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku supaya aku bisa sholat, bisa melaksanakan sholat malam hanya untuk dekat denganmu ya Allah. Beda dengan kita mau boro-boro kita baca bismikahi Allahumma ahya wa bismika, bahkan kita lupa untuk berbicara kepada Allah, berdoa sebelum tidur. Bagaimana malaikat akan Noel ibu-ibu di sepertiga malam, kita menutup tidurnya pun lupa pada siapa? Allah. Ustadzah, dilanjut Bu. Apa Bu? Halo, masih connect Bu? 1 jam itu masih connect Bu, 2 jam udah alhamdulillah. Ibu-ibu mah kenapa mohon maaf kajian-kajian jangan terlalu lama, karena masuknya pun tidak akan pernah lama. Kenapa ibu-ibu di sininya sudah terlalu banyak masalah. Nguruskan suami, nguruskan anak, nguruskan SPP, nguruskan cicilan, nguruskan hutang. Ayah, ada kan ya Bu ya? Tapi ketika ibu-ibu dapat kajian seperti ini, alhamdulillah, karena sudah dipilih oleh Allah yang ikut kajian-kajian agamanya Allah. Masya. Dilanjut Bu. Yang pertama Bu, jaga lisannya Bu. Buat apa Bu ini lisan Allah kasih kalau hanya untuk melihat keburukan orang lain? Gak kerasa Bu ngobrolin orang lain mah. Kalau ibu-ibu aja buka tafsir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halo gitu Bu. Masih kena ada yang hokcai. Lanjut Bu. Ini kita udah nguap 10 kali Bu. Bener enggak Bu? Tapi ibu-ibu nonton Ikatan Cinta 2 jam standby. Ada Bu? Anak yang tertukar ada Bu? Ada Bu? Lesti Kejora dicekek ayam Bu? Ayah Bu? Ada kan? Coba, ketika Allah berikan kehebatan untuk hamba Allah, yang pertama Allah akan menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia. Allah nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan Bu. Kita selalu sadar ngobrolkan batur 2 jam gak kerasa, tapi kita baca Al-Quran 5 menit mata sudah sepet, bibir sudah rapat. Betul ya Bu ya? Ini Bu. Kalau ibu-ibu ingin tahu dicintai oleh Allah, ketika Allah mencintai hamba Allah, yang keluar adalah zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Baru setengah. Lelembutannya nggak nyampai semua Bu. Ibu, zikir itu menenteramkan hati. Kalau ibu nih lagi nyuci piringnya, nuju ngepel, lagi nyiapin baju, lagi membikin air untuk suami, jangan lupa sholawatan Bu. Jangan lupa ibu-ibu kasih doa. Kasih doa Bu, supaya suami tambah geget ke ibu-ibu. Ibu-ibu mengasih doa enggak, cemberut iya ada. Apalagi di akhir bulan, suami udah nggak ada uangnya Bu. Boro-boro ibu-ibu ingin senyum, boro-boro ibu-ibu ingin tabasam, cemberut nun waya. Mohon maaf Bu, kita ngasih minum ke suami dengan senyumannya begitu lebar, ibu-ibu sudah punya pahala seperti pahala membaca Al-Quran hatam 3 kali. Allah. Nanti kalau ibu-ibu suami ngasih ke ibu-ibu nih air, mau sambil senyum nggak? Mau sambil sholawatan nggak? Ya Habibal Qalbi. Wah, eta suami ari ibu kunaon? Ya khairal baroya. Ari ibu damang. Kemarin kajian sama Ustadzah Unyu Pak, kalau ngasih air ke bapak harus pakai sholawatan atau pakai doa bejep-bejep Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuh berkah Bu. Berapa kali, berapa tahun ibu-ibu nyediain air tanpa doa. Masya Allah. Dari sekarang Bu, kalau ibu-ibu lihat suami, Masya Allah, Tabarakallah,
suamiku dunia dan akhirat. Oh sok Tara. Nyanyian apa tuh ibu-ibu ke suami bu? Masya Allah Ustazah, nanti mah ibu-ibu saya sering seperti ini ke suami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Lihat anak saya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbizalni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbi habli minas solihin. Gitu enggak bu? Enggak. Nyiapin baju buat anak gitu enggak bu? Enggak. Nyiapin makanan buat anak-anak gitu enggak? Enggak. Malahan kita kalau makan di luaran, ibu-ibu sibuknya selfie daripada doa. Ada yang di sini? Kita beli pizza yang 2 meter bu. Halo guys, ada bu? Apalagi dengan jurus yang paling hebat. Halo guys, ini 2 bu. Halo guys, kenapa sih ibu-ibu kalau dipoto itu selalu nyender gini? Gak ada yang sidakap seperti ini, gak ada bu. Ibu-ibu pasti nyender, kia, nyender sukuna kaluhur. Untuk itu iya nak kawas kia, kenapa? Karena ibu-ibu butuh sandaran. Ustazah, dilanjut bu. Lihat bu, orang-orang yang zikir kepada Allah dia lupa dengan makhluknya. Sepanjang waktu ketika dia duduk Allah, sepanjang waktu ketika dia melihat tetangganya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha dia senang bu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghaib Nur Muhammad sallallahu. Sudah nyaman belum hatinya bu? Enak gak bu? Cobalah mau nano ibu-ibu. Cuma Masya Allah, apal semua dari tadi. Subhanallah, Masya Allah. Bu, ngeluarin cuma kamu di majelis dapat pahala. Ibu-ibu diam biasanya suka di paling pojok atau cari tihang bu, supaya tiasa nyarande. Paling seneng tuh Mami Eli nyarande. Yang paling seneng udah gitu bu. Ini beda-beda. Tadi udah sila, terus emok, terus nangunjar, terus nangunjar nundutan. Ada bu. Masya Allah. Lihat bu, ketika Allah sudah karuniakan, Allah cintai hamba Allah, yang pertama ucapannya selalu berzikir kepada Allah. Lihat orang-orang yang berzikir bu, selalu tenang hatinya bu. Hatinya itu sudah ku Allah dijamin tenang bu. Ini dari bahasanya bu, dia mau kaya, dia mau pejabat, dia mau punya apapun bu, kalau Allah nggak kasih ketenangan hati, mohon maaf gak akan tenang hidupnya. Mending kita insya Allah mudah-mudahan Allah kasih ketenangan hati. Alangkah baiknya bu kalau kita berdoa kepada Allah minta ketenangan hati, jangan minta rizki kalau rizki itu sudah sangat Allah jamin bu. Ibu murah kalau minta rizki kepada Allah.
Ibu murah kalau minta apapun kepada Allah, tapi minta yang lebih mahalan dikit deh ke Allah deh. Ibu kalau minta rezeki, Allah sudah nanggung deh. Dari ribuan tahun ketika kita mau ada di dunia ini, Allah sudah jamin rezeki kita dari mulai Allah memberikan kandungan kita di seorang ibu sampai lahir sampai wafat, itu sudah Allah jamin rezekinya. Kalau ibu dari sekarang minta, ya Allah berikan rezeki yang banyak, udah sangat Allah jamin rezeki kita, Bu. Mahalan sedikit nih minta ke Allah, minta ketenangan hati, Bu. Yang amat susah itu tenang hatinya. Kenapa? Orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, apapun yang Allah berikan, apapun takdir yang Allah gariskan, apapun yang sudah Allah berikan kepadanya, dia akan semakin tenang hatinya karena sudah menjadi yang dicintai oleh Allah. Kita ini nggak dapat rezeki udah sangat galau. Ya Allah, buat SPP anak besok kapan, di mana, harus ngambil dari mana, ya Allah. Bener kan? Ya Allah, ini anak sudah minta lagi laptop, ya Allah ini anak sudah minta lagi handphone, ya Allah ini anak sudah minta lagi baju, ya Allah ini anak sudah minta pakaian yang lainnya, sementara keuangan tidak ada. Coba kalau kita deketin yang punyanya, masa Allah nggak memberikan rezeki untuk kebutuhan kita. Murah, Bu, kalau ibu minta cuman rezeki. Paling mahal itu minta ketenangan hati. Sering berubah, Bu, hati itu, Bu, seperti iman. Iman itu yazidu wa yankusu, kadang naik kadang turun. Kalau lagi naik ibu-ibu eta salat ngobut we bari melikum. Tapi kalau lagi turun nih boro-boro Allahu Akbar, Allahu Akbar, nantilah sejam lagi, ada kan? Nah, kata Allah, nanti deh aku kasihnya sejam lagi. Allahu Akbar. Ustazah, nih nomor pertama, Bu, kalau ibu-ibu nggak manfaat ucapannya buat apa? La yastaqimu ahadakum, tidak akan selamat satu hamba Allah ahadakum min lisanihi, dari lisannya yang sering menyakiti orang lain. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, orang yang sukses itu dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya. Dengan tingkah mah, Bu, nu kieu mah rada teka tingali, tapi dengan urusan lisan, mohon maaf, sehebat apapun dia ibadah, sehebat apapun dia kualitas puasanya, sehebat apapun dia sholat malamnya, tapi tidak pernah menjaga lisannya, dia tidak akan selamat di hadapan Allah Ta'ala-nya. Naudzubillahi min dzalik. Satu, karena masih banyak, Bu, kita lanjut aja ya, Bu, ya. Mudah-mudahan kajiannya nanti ada lagi. Amin, 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 amin. Amin. Walaupun tidak dengan Ustazah Unyu, ada ustazah yang lain. Alhamdulillah ya, tadi ada Ustazah Vegi, alhamdulillah, masya Allah. Ada Ustazah Unyu masaha atunya, punya, masya Allah. Keluaran pesantren yang terus 21 tahun ini dalam dan luar kota, masya Allah. Kajian-kajian, alhamdulillah. Itu hanya karunia Allah saja bisa dipertemukan dengan orang-orang yang soleh seperti jamaah semuanya. Alhamdulillah. Ustazah yang kedua, ciri orang yang dicintai oleh Allah itu dia siap menghadapi ujian. Alladzi idza asabathum musibah, can sadayana nu aloh aya nu kieu. Kenapa, Bu, masih kene hokcai lihat abdi, Bu? Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi hamba Allah yang dicintai Allah selalu diuji. Kualitas seorang hamba yang beriman itu bukan berada di pakaiannya, bukan berada di jabatannya, bukan berada di materinya, hartanya, dan yang lainnya. Tapi kalau hamba Allah ingin melihat kualitas seorang hambanya Allah, dilihat dari ujiannya. Allahu Akbar. Baru Allah kasih ujian, Allah kasih lagi ujian. Allah,
Baru selesai ujian, Allah kasih lagi ujian. Bu, nggak kebayang saudara kita di Cianjur, itu di kota Bu, bukan di pesisir. Itu di kota Bu, ketika Allah sudah kun payakun ditoyol seetik hancur Bu. Bagaimana kalau kita di posisi seperti itu? Bagaimana kalau kita di posisi sedang maksiat, Allah tumpukan dengan bencananya? Bagaimana kalau kita di posisi sedang berdosa kepada suami, Allah cabut nyawa kita? Bagaimana kalau kita di posisi sedang jauh kepada Allah? Bagaimana kalau kita di posisi ketika Allah memanggil kita, kita sedang tidak diridhoi oleh suami-suami kita? Mohon maaf Bu, sehebat apapun kita seorang wanita, ridho kita, surga kita ada di keriduan suami kita, bukan di keriduan orang tua. Sehebat apapun kita seorang perempuan jadi wanita karir, jadi siapapun yang punya penghasilan sendiri, kita tidak akan mendapatkan surga kecuali ada ridho dari suami kita. Seorang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suamiku nggak pernah ibadah, suamiku pemabuk, suamiku tukang berbuat dosa. Bagaimana yang terjadi? Apakah saya harus terus turut kepada suamiku?" Jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna dulma, sekalipun suamimu berdosa, ahli kezoliman, tetap surga ada di sosok suamimu." Allahu Akbar. Berat, berat ya Bu ya. Subhanallah. Bukankah pahala kita lebih baik daripada apapun ketika kita taat kepada suami kita? Ini sering nih kita lalaikan Bu. Masya Allah. Ketika Allah berikan nih ujian Bu, kalau ibu-ibu berumah tangga, ujiannya ya pasti dengan suami. Kalau enggak dengan suami, dengan anak. Kalau enggak dengan anak, dengan ibu mertua. Kalau enggak ibu mertua, dengan adik-adik ipar, kakak-kakak ipar. Kalau enggak yang lainnya, dengan saudara yang jauh. Kalau enggak juga dengan sahabat. Hidup seperti itu Bu. Gak bisa kita menjauh dari masalah tersebut Bu. Kita pasti banyak masalahnya, bukan di yang lain, tapi dengan suami sendiri. Berapa kali Bu kita banyak masalah dengan suami, satu kali masalah dengan suami, maka Allah tutup pintu-pintu rahmat untuk ibu dan bapak. Allah, wah. Kita punya masalah Bu, sampai anak-anak kita tahu dengan masalah kita, mohon maaf. Harus menjadi pribadi orang tua yang bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kenapa? Keruksakan apapun di dalam rumah tangga yang akan menjadi kena efeknya adalah anak-anak kita. Kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh yang paling terbaik? Apapun masalahmu dengan suamimu, dengan istrimu, jangan sampai siapapun tahu akan masalahmu. Masya Allah. Satu kali Bu kita punya masalah dengan suami, Allah tutup pintu-pintu rahmat Bu. Dua kali kita punya masalah, tutup lagi pintu rahmat. Aku tidak menyukai orang-orang yang selalu ada masalah, tapi seorang suaminya mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya, ibu bapaknya mencintai anak-anaknya. Terbuka lebar pintu-pintu rahmat dari Allah. Masya Allah. Berapa kali Bu hati ini diguncang dengan urusan rumah tangga. Masalah itu tidak akan keluar dari rumah tangga kecuali suami dengan istrinya, istrinya dengan suaminya. Berarti dosa kita bukan dengan orang lain, tapi dosa kita terlalu banyak kepada suami kita. Dosa kita terlalu banyak kepada istri kita. Dosa kita terlalu banyak kepada anak-anak kita. Berapa kali Bu kita tidak menyadari pintu rahmat Allah itu ditutup ketika kita punya masalah dengan suami. Allah Karim. Ada Bu hamba Allah yang tidak ingin diuji. La khaira abdu, tidak bagus seorang hamba Allah kalau hidupnya nggak diuji Bu. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang diuji. Kualitas seorang hamba itu bukan dari kualitas dia punya harta, dia punya bangunan yang mewah, dia punya suami yang ganteng, dia punya istri yang montok, dia punya istri yang glowing wajahnya tapi lehernya hitam. Ada Bu? Ibu nih kalau mau skincarean sekalian sama kakinya jangan norombehin.
Ibu mah roromeheun teh lain kaki hungkul tangan oge sasalaman roromeheun. Bu, kalau ibu mau skincarean boleh nggak di pandangan Islam? Boleh kalau ada rezeki. Yang tidak boleh ibu-ibu ngaluarkeun tapi menang hutang. Engke numpuk bayarannya bu, belum kita bayaran untuk anak-anak. Zaman kiwari ini bu, ini memang sudah membumi bu. Wanita-wanita yang skincarean anu karyana bersih dibuka ke lehernya ya hitam lah. Dan karena perawatannya muka aja, ditambahan jeng tangan bainal masyriq wal maghrib. Yang ini hitam, yang ini putih, masya Allah tabarakallah. Buat apa bu skincarean kalau ibu-ibu jauh dari wudhu? Buat apa skincarean kalau kita jauh dari Allah? Buat apa skincarean kalau ibu-ibu nggak ngaji? Soalnya kalau skincarean ibu-ibu dengan wudhu, dengan pengajian, dengan sholat malam, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau ibu-ibu ingin cantik luar dalam, coba sholat malam. Lihat ibu-ibu kaca ketika sudah sholat malam, ini bersinar bu. Apalagi kalau yang bersinar itu yang sudah pulangan umroh bu, lihat hamba Allah kalau sudah pulang umroh mereka bercahaya banget deh wajahnya, sabab kaporotun. Allah hapus setiap dosa-dosanya di dua kota suci, Madinah dan Mekah bu. Masya Allah, lihat orang-orang yang ketika dia mau berangkat umroh wajahnya bersinar. Rasanya pertemuan denganmu seumpama, ada apal. Masya Allah. Lanjut bu, lanjut gak apa-apa bu, ngedendang wae tadi bu. Kalau biasanya saya panggungan bu, ini panggungan sama ribuan jamaah bu, biasanya sama anak-anak santri gitu kan. Tapi kalau ada majlis-majlis yang enggak sama santri ya enggak lah bu. Sareng barangkali santri we ieu tah duaan tah si kukut. Doakan nih anak-anak santri semua berkah semuanya bu. Jadi lebih deh rezekinya daripada guru-gurunya bu, insya Allah. Para murid-murid yang selalu ikut dengan guru-gurunya berkah dunia akhirat bu. Seperti itu bu, karena saya pun dulu pernah menjadi murid bu. Berapa tahun saya mondok sama bu, kita nggak doa-doa banget bu. Ketika saya bawa ini kardus ya bu, kardus, tahu kardus ibu? Kanggo naon kardus? Ibu, ketika saya bawa ininya makanan, ketika guru saya keluar dari mobil, saya yang selalu bawa makanan di kardus. Terus gitu tengah doa gini bu, kealaman gak ya? Kealaman gak abdi seperti ini? Ternyata bu, lebih dari guru bu, karungan yang dikasih ke saya bu. Apalagi kalau di luar kota bu, di Garut, di Karawang, karungan dipasihkeun ke ustazah bu. Nah ustazah eta teh bakal keseep moal. Hari ibu-ibu, kita mah banyak santri bu, satu hari sajam oge tamat riwayat ku santri habis. Ustazah mah geus ningali santri bisa makan ge, tos alhamdulillah ustazah ge kadang teu kabagian bu. Tapi nikmat kita melihat anak-anak kita dapat nih keberkahan dari kajian kita. Allah karim. Ustazah masih lanjut nih ujian bu, lihat Allah akan memberikan kehebatan untuk yang kena musibah di Cianjur. Kita mah belum tentu bu, kita mah belum tentu sanggup di posisi itu. Kita mah belum tentu sanggup ketika kita sedang enak-enaknya punya rumah yang bagus, punya rumah yang nyaman, Allah ambrukkan detik saat itu. Allahu Akbar. Tahunan bu buat ngebangun rumah, hanya dengan satu detik saja tanpa aba-aba dari Allah, Allah hancurkan. Bahasa Allah seperti gini, ainama yudrikumul maut fi burujim musyayyada. Allah. Setiap tadi saya baca Quran, ibu-ibu kenapa cai wae? Setiap tadi saya baca Quran, ibu kieu we. Kenapa ibu? Kagum. Sugante sorana tegede gitu. Masya Allah. Lanjut bu. Ini bahasanya di surat Al-Jumar bu. Kamu mau di atas pesawat, kamu mau berada di tempat manapun, kamu mau berada di belahan dunia manapun, ketika ajal sudah menjemputmu, detik dan saat itu tanpa ada apa-apa. Allahu Akbar. Kita belum tentu bu di posisi orang-orang Cianjur. Kita belum tentu di posisi orang-orang yang sedang dikasih oleh Allah musibah. Lihat orang-orang yang dikasih oleh Allah musibah, ketika Allah masih menguatkan imannya, dia akan diberikan kehebatan hikmah setelah musibah tersebut.
Kenapa Bu? Orang yang dicintai Allah sudah mendapatkan musibah, dia akan masuk ke dalam kategori sobar. Ibu punya suami kayak gitu, nggak punya uang, sobar ente Bu? Atau kesel? Obat ibu-ibu mah kalau lagi rada panas tiris cukup dengan uang segepok, langsung sehat Bu, langsung shopping Bu, langsung healing ya Bu ya. TikTokan dengan baju yang Masya Allah ketat, betul ya Bu ya, dengan baju yang sama ketok teingat ka Gusti Allah kumaha lamun keur TikTokan modar. Betul ya Bu ya. Lanjut ini Bu, lanjut, udah 1 jam alhamdulillah. Lanjut ini, Masya Allah. Apa Bu? Lihat ketika orang-orang yang sudah Allah kasih musibah sobar. Sampai kapan ya Allah aku harus sabar menghadapi suami? Ini pertanyaannya. Sampai kapan ya Allah aku harus sabar dengan tetangga yang gak nanya-nanya? Sampai kapan ya Allah aku harus sabar dengan tingkah laku mitoha? Ya, mitoha. Sampai kapan aku harus sabar dengan kelakuan adik ipar yang tidak menganggap aku ada? Alas ya. Sampai kapan aku harus menerima ujian? Sampai Allah menjemput. Sabar itu tidak boleh berbatas, hanya berbatas dengan waktu saja. Kalau ibu-ibu ngobrolin sabar itu ada batasnya, iya, hanya dengan waktu yang ini. Senin kita sabar, beda lagi Selasa sabarnya. Selasa ibu-ibu sabar, beda lagi sabarnya hari Rabu. Dibatas hanya dengan waktu. Sampai kapan harus sabar? Sampai Allah badai dijemput mual, dikasih aba-aba oleh Allah. Ceiis enjing maut ceiis. Ibu Marni bagian maut enjing. Seandainya Allah kasih tahu, kasih aba-aba kalau Allah mau menjemput kita, ibu pasti akan apa? Sholat semalaman. Nutara sodakoh jadi sodakoh, nu pedit jadi barang bere, nu tadina tara minta hampura kasal lagi Bapak besok aku mati Aylias isdat. Bener nggak Bu? Pasti akan mengumpulkan amalan. Mohon maaf, orang yang sudah dikubur apa yang pertama yang dia inginkan? Saya hanya 1 menit ingin bersedekah, saya 1 menit hanya ingin dengan sholat ya Allah. Ayah 1 menit ingin meminta ampunan kepada ibu dan bapak yang sudah memberikan kehebatan kepada aku ketika hidup. Saya ingin berdekatan denganmu dengan sangat luar biasanya. Lihat orang-orang yang sabar ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Ibu udah bilang Allah. Sabar. Sampai di mana sabarnya? Lihat di kalimat terakhir ibu-ibu di surat Innallaha ma'as sabirin. Belum beres. Kenapa sih jeung Ustadzah Unyu mah tadi sedih bungah deui? Itulah spesialis Ustadzah Unyu. Sedih lagi, bungah lagi, ingat hutang ya cicilan. Subhanallah. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Sabar. Lihat orang yang sabar. Apakah ada sabar yang tidak menguras air mata? Tidak ada. Sabar itu selalu menguras air mata. Apakah ada sabar yang tidak menguras emosi jiwa? Tidak ada pun. Sabar itu selalu mengguncangkan hati-hati hamba Allah. Apakah ada sabar yang enak melahoy nonton TV? Oh enggak ada Bu. Aku sabar gitu loh. Sampai di mana? Sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemputku. Nyambung aja ya Bu ya, Masya Allah. Ustadzah, sabar. Sampai di mana sabar kita Bu? Tong kapalang sabar. Sudah menjadi kekuatan Bu. Kalau ibu-ibu yakin orang-orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah.
Aku nggak peduli, yang penting aku sabar ya Allah. Aku nggak peduli apapun pendapat orang lain, yang penting aku tetap sabar. Bukankah orang-orang yang sabar yang dipilih oleh Allah? Bukankah orang-orang yang sabar yang selalu berdekatan dengan Allah? Bukankah orang-orang yang sabar selalu dipilih oleh Allah? Bukankah orang-orang yang sabar yang akan disandingkan dengan para syuhada solihin, ulama ul amilin, dengan guru-guru kita? Kapalang Bu, hidup itu penuh perjuangan. Kalau ibu-ibu hidupnya nggak mau perjuangan, ya udah maut saja Bu. Ada yang enak-enak aja nih hidupnya Bu, sholat enggak, ngaji enggak, sedekah enggak, kumaha gue. Mohon maaf Bu, dia dikasih oleh Allah jatah usianya buat apa? Ketika dia bertemu dengan Allah, apa yang dia harapkan dengan kehidupan seperti itu? Ibu-ibu, hidup itu berjuang Bu. Hidup itu diantara adzan dan qomat, di antara sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai ke menjemput ajal Bu. Hidup seperti itu, kita sedang menunggu ajal kita masing-masing. Di kulli azalin qadar, setiap apa yang Allah gariskan, yang Allah berikan, yang Allah gariskan semuanya sudah ada takarannya dan sudah ada ajalnya masing-masing. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Ibu sabar sampai ke mana? Sampai ini botak Bu, ku saking sabarnya. Lihat, orang-orang yang sabar wajahnya selalu menyejukkan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rasakan, masih bisa tersenyum tabasam. Ada ibu-ibu yang kelihatan wajahnya nggak bisa berbohong Bu, wajah itu apa yang diekspresikan dari hati itu selalu terpancar dari wajah. Ibu-ibu kesel Kak Ustadzah Kunyunyu, terpancar dari wajahnya. Lanjut Bu. Orang-orang karena kayak ganti dan banyak sujud ibu. Wali cetek kunaon sih? Da emang wajahna kieu ti dituna. Tabasam, subhanallah. Tabasam Bu. Tersenyum. Orang-orang yang bagja itu di antara kata Imam Ghazali Bu, ketika dia punya masalah tapi masih bisa tersenyum. Halo. Hatinya menjerit. Hatinya manggil Allah. Hatinya memanggil ya Allah sampai kapan ya Allah, tapi wajahnya masih bisa stay Bu. Allahu Akbar. Ece teh kunaon? Henteu. Ece baik-baik saja. I'm fine. Subhanallah. Lihat orang-orang yang sabar, mukanya selalu mulus Bu. Selalu ada cahaya dari Allah. Lihat orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, wajahnya selalu bersinar. Lihat orang-orang yang dipilih oleh Allah, cahaya selalu merasak ke hatinya. Ngarasuk Bu, lebat ka dia teh. Jadi apa yang dirasakan tetap dia selalu tersenyum. Tabassam. Ingat Rasulullah SAW bagaimana didolimi oleh pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika Rasulullah perjalanan syiarnya, Rasulullah sedang berjalan Bu, pamannya sendiri ngalungkeun tai onta, pamannya sendiri ngalungkeun batu sampai pelipis Rasulullah SAW berdarah Bu. Beda jeung Ustadzah Unyu cu. Kita mah turun dari panggung selfie. Aduh aing geus babatok otak terieur. Turun dari panggung mangga tuang heula. Betul kan Bu? Anu hoyong nulis selfie. Aduh ya Allah, selfie geus 2 jam. Masya Allah. Itu kan Bu seperti itu, enggak ada Bu. Nikmat ustadzah sekarang mah tinggal meneruskan pewaris para nabinya Allah. Betul kan Bu ya? Allah. Tapi Rasulullah mah berjuang untuk agamanya Allah. Pelipisnya berdarah, giginya sampai ngacleng. Sampai ka berdarah. Ustadzah Unyu macan aya nu ngalungan tai onta. Dari tai onta mah aya di Arab. Lanjut Bu. Masya Allah, paling gede senyuman. Hai Ustadzah Unyu, coba geus apal apanya. Matak dibala enak can apal Ustadzah Unyu kacida. Lanjut Bu. Lanjut. Ini perjuangan baginda Rasul. Apa yang terjadi? Rasulullah seketika langsung tersenyum. Alhamdulillah. Ari urang. Astagfirullahaladzim. Betul ya Bu ya? Ustadzah. Terakhir Bu, orang yang dicintai oleh Allah itu paham agama. Kalau paham agama jangan setengah-setengah Bu. Ibu, anak-anak yang mondok itu Bu 24 jam, 4 jam saja istirahatnya abdi dulu lagi mondok Bu. Dari mulai di Mananjaya, di Ciamis, terakhir saya di Al-Falah Bu, muter Bu.
Itu cuma 4 atau 5 jam bisa istirahat, Bu. Full, Bu. Kegiatan. Nggak capek gitu? Ya capek lah. Ini hasilnya. Ya capek lah. Ya capek. Nggak ada. Yang mencari ilmu nggak capek, Bu. Mohon maaf, Bu. Nggak ada, Bu. Ketika Allah sudah pilih hamba Allah, maka dia akan semakin ingin paham dan ingin tahu agamanya Allah. Tidak termasuk kategori orang yang berilmu ketika dia tidak mau mendengar yang bawahnya. Tidak termasuk orang yang berilmu kalau dia tidak ingin mendengar orang yang paling atasnya. Allahu Akbar. Maka semakin ilmu semakin banyak, Bu, semakin tawadhu dia. Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terbukti tawadu, Bu. Walaupun dia yang akan memberikan syafaatul udma untuk umat dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu tetap tawadu. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang aku paling khawatirkan untuk hambaku yaitu dia baru bisa sholat tapi sudah seperti tukang sholat. Ini yang dikhawatirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, iblis itu lebih pintar daripada orang yang berilmu. Aku mah datang pinter, nah kamu mah siapa? Mohon maaf, satu kali seperti itu pun sudah tertolak dari surganya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di hati kita, akulah paling baik, kamu mah apa sih? Irung kajero, bibir kajero. Adik kamu di mana wae? Aku makan hartanya banyak. Mohon maaf, satu seperti pun itu tertolak dari surganya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah. Semakin dia dikasih ilmu, Ibu, semakin tunduk malu kepada Allah. Semakin dia banyak amalannya, semakin dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Semakin dia banyak sedekahnya, semakin terlalu malu kepada Allah yang sudah memberikan rezeki padanya. Semakin dia dicintai oleh Allah, dia semakin akan sibuk fokus hanya untuk beribadah kepada Allah tanpa melihat apa pencitraan dari orang lain. Subhanallah. Ustazah, alhamdulillah. Di antara kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah ting tong, lupa. Itulah kajian kan seperti itu. Yang pertama adalah apa, Bu? Yang kedua, Masya Allah pada pinter, beda ya. Kalau ibu-ibu kajiannya di perumahan-perumahan memang rada encer otakna. dua, tiga, Masya Allah. 4, apa? Serius? Bilih ibu hilap. Serius, Bu? Serius. Orang-orang yang dicintai Allah, Allah akan mudahkan memperbaiki diri sebelum dia wafat. Dia teh ahli maksiat, Bu. Bahkan ke masjid ge satahun sakali. Idul Adha hungkul jeung Idul Fitri eta ge lamun tema Idul Adha teu kacoceng ku daging kurban. Tapi Allah, kalau Allah sudah izinkan kebaikan untuknya, 1 bulan dia sebelum wafat, ibu-ibu ngadadak tukang ke masjid. Ngadadak dia suka ngasih sedekah. Ngadadak dia suka kajian-kajian sampai wafatnya dia keadaan sedang sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Aduh. Maka guru saya, Bu, ketika di Tasik itu ngobrolin, Bu, ulah pede ku kataatan. Sabab kataatan teh dibikeun hati Allah lain tina diri pribadi. Keren, Bu. Tong pede dengan sholat yang engkau lakukan. Jangan kepedean dengan kajian-kajian yang sering kalian ngaji. Tong kepedean bisi Allah terido ku ngajina, Bu. Karena sholat, karena ngaji, tengah jamin bisa menang surgana Allah. Tapi sedidana nges ngetrokan pintu-pintu surgana Allah. Berapa kali nih kajian dengan guru-guru saya, Bu, Masya Allah, Al-Mukarramah, Al-Mukarramun. Guru-guru mulia, Bu. Tong pede, ku taat urang, bisi taat eta nu ngajauhkeun urang ka Gusti Allah. Berapa kali Allah goda ulama, termasuk ulama Barsiso. Beliau, Bu, ulama paling hebat, Bu.
ketika ngajarin ya para ulama, para habaib yang lain, Bu, para ulama ahli sufi bisa ngapung, Bu. Jadi kalau dia nerangin bisa sambil ngapung. Kabayang Ustadzah Unyu bisa ngapung? Halo, kabayang, Bu? Apa? Allah nggak suka, Bu, dengan orang-orang yang sombong. Akhirnya Allah goda dengan iblis, Bu. Hanya dengan satu wanita dia perkosa wanita tersebut, dia matikan wanita tersebut sampai maut nasuul khotimah. Naudzubillah. Ahli ilmu, Bu, kalau Allah izinkan suul khotimah akan suul khotimah. Ini kita pendosa, saya pendosa, ibu-ibu insya Allah soleh semuanya, amin. Saya ini lagi belajar, Bu, lagi belajar ingin dicintai oleh Allah sampai detik dan saat ini. Gak pernah saya ngobrolin saya ceramah walaupun udah perjalanan 21 tahun saya di kajian-kajian, Bu. Dari mulai dulu gadis sampai usia seperti ini, Bu, udah 21 tahun saya kajian-kajian di majlis dalam dan luar kota, Bu. Kenapa, Bu? Jangan, Bu. Ketika iblis ingin mengizinkan kita menjadi temannya di neraka, dia dengan tingkah apapun akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bahkan sekaliber ulama paling besar Barsisok pun, apa yang terjadi? Allah izinkan suul khotimah walaupun murid-muridnya sudah menjadi ulama besar. Allah, apalah daya dengan Ustazah Unyu, Bu. Dosanya banyak, keinginannya juga banyak, ibadahnya masih keneh talangke, tapi ingin dapat surganya Allah. Ini bentuk saya, Bu, syariat saya, Bu, ikut kajian, bersilaturahim. Masa sih Allah nggak bukain rahmat buat saya? Masa sih Allah nggak bukain pintu surga buat saya, ya Allah? Masa sih Allah nggak ridho sama saya, ya Allah? Kalau Allah nggak ridho sama saya gak akan bertahan dengan 21 tahun ini, Bu. Bukankah hamba-hamba yang akan dipilih oleh Allah muhlisina lahuddin, yang ikhlas beramal, yang ikhlas hanya ingin dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Ini kalau Allah sudah berkehendak, hadis riwayat Tirmidzi, kalau Allah sudah berkehendak dengan kebaikannya, sekalipun ahli maksiat, kalau akhirnya bakal husnul khotimah, Allah akan jadikan husnul khotimah. Begitu pula sebaliknya, ahli ibadah kalau Allah sudah izinkan dia tidak ridho dengan hamba tersebut, Allah akan jadikan suul khotimah. Naudzubillahimin. Maka ibu-ibu kalau ikut kajian teh, ya Allah, aku hanya ingin ridhomu, ya Allah. Gak ingin dilihat oleh orang lain, gak ingin dilihat oleh mata orang lain. Apalah daya ibadahku yang seperti ini, tapi semoga ada catatan malaikat yang menyampaikan kehebatan doa, sholat, zikir, ibadahku. Walaupun sedikit, tapi ada amalan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Insya Allah Ustazah, mudah-mudahan Allah limpahkan terus sehat, berkah panjang umur, bertemu lagi dengan Ustazah Unyu. Kata Allah bagaimana? Fadkhuli fi ibadi. Enak gak kalau Allah bilang gitu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udah, sok kembali lagi kepadaku. Kebayang gak, Bu? Ini badan akan jadi bangkai. Kebayang gak, Bu? Ini badan yang pakai baju apapun selalu Masya Allah Tabarakallah, nanti ketika menghadap kepada Allah hanya dengan 2 kain kafan. Kebayang gak, Bu, ketika kita sudah dimakamkan, siapa yang akan mendoakan kita? Siapa yang akan peduli dengan kita? Bukankah pada akhirnya cuman hanya nama saja di atas nisan, kita akan dilupakan dengan beberapa tahun kemudian, kecuali orang-orang yang soleh, kecuali orang-orang yang berilmu. Bal ahya, mereka selalu hidup dengan ilmunya. Subhanallah. Kebayang nggak ibu-ibu kalau kita sudah ditutup, mohon maaf di kitab Nurul Nasihin, setiap padung yang ditutup satu persatu terdengar sangat keras sekali di telinga seorang hamba Allah yang sedang ditutup oleh padung. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah dengan keadaan apapun. Siap tidak siap? Siapkan dari sekarang. Kalau ibu ikut kajian istiqomah, tidak ada yang paling terbaik ketika hidup. Istiqomah, ikut kajian-kajian dimanapun.
dengan guru yang banyak. Mudah-mudahan ada guru yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Insya Allah. Ustadzah, apa nih ketika kita ditutup? Apakah ada anak-anak kita yang soleh dan soleh? Insya. Coba kalau anak-anaknya soleh ditutup padung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mah, buat mama. Yasin. Mama, nikmat ya di surganya Allah. Mah, aku ridho ditinggalin mama. Yang penting mama berada di pangkuan Allah. Allahu Akbar. Ini anak-anak soleh. Kalau kita tinggalin anak-anak soleh baru seperti itu, Bu. Coba kalau anak-anak kita gak soleh, gak bisa agama, gak paham agama, rekumaha ibu, ditutupan padung. Ibu-ibu diam saja. Mana cahaya ya Allah. Tapi untuk orang-orang yang suka ngaji, Bu, insya Allah Allah akan husnul khotimahkan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadzah, mudah-mudahan manfaat. Kalau ibu-ibu masih sono, lihat YouTube Roadshow Al Ihsan Group bersama Ustazah Unyu. Kalau saya live sekarang live-nya itu di TikTok kan, Bu. Batur makan TikTok tante karar itunya punya. Ini mah live bersama Ustazah Unyu. Kalau ibu-ibu masih sono, masih mau lihat kajian-kajian, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan lagi saya bertemu dengan jamaah semuanya. Yuk, terakhir ada yang lain gak ini dari Ibu Majelis Talim? Gak ada? Untuk doa ada penutup doa? Boleh? Boleh, mangga. Mangga tuh. Ah, mangga. Teteh cenah alhamdulillah. Kakarek ayeuna nyebutkeun teteh alhamdulillah. Berarti mudah keneh. Soalnya kagok cenah lamun ngobrolkeun ka ustazah teh kudu ibu we, pada macan ibu-ibu amat. Mudah keneh ibu. Gitu kan ibunya. Sok, yuk ketika kita bermuhasabah ingat satu hal saja. Ingat dosa aja ke orang tua. Udah ingat dosa ke orang tua, ingat dosa ke suami. Sudah ingat dosa ke suami, ingat dosa ke anak-anak kita yang tanpa dosa. Sebelum mengakhiri kajian di Masjid Al-Fitrah, semoga Allah memberikan kemudahan buat kita selalu bertobat kepada Allah. Selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita terus istiqomah mengikuti kajian-kajian khusus di Masjid Al-Fitrah. Dan semoga Allah golongkan kita di golongan orang-orang yang akan bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh neng dengan tobat. Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Aku bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan banyaknya dosaku ya Allah. Ya Allah, aku meminta ampunan-Mu ya Allah. Aku meminta pertolongan-Mu ya Allah. Aku meminta kasih sayang-Mu ya Allah. Aku meminta ampunan-Mu ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin. Robbana Robbana ya arhamar rahimin. Boleh dibayangkan wajah ibu dan bapak kita yang sudah tiada. Boleh bayangkan
sudah tiada. Boleh bayangkan wajah suami kita yang kita banyak dosa. Boleh kita bayangkan anak-anak kita. Boleh kita meminta ampunan kepada Allah untuk ibu, untuk ayah, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anakku, ya Allah. Rabbana ya Arhamar Rahimin, ketika Allah masih memberikan usia kepadaku, berikan usiamu ya Allah untuk menjadi hamba-hamba yang Engkau pilih. Ketika Engkau memberikan ujian kepadaku ya Allah, maka berikanlah kelulusan untukku menghadapi ujian tersebut ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ketika aku lalai kepadamu, ketika banyak permintaanku, ketika banyak pengharapanku, tapi aku tidak dekat denganmu, ampuni aku ya Rabb. Irhamna ya Arhamar Rahimin. Allah dengan maha kehebatannya, Allah yang membulak-balikan apapun yang Allah ciptakan, berikan kemudahan untukku setiap perjalanan kehidupanku ya Rabb. Berikanlah kemudahan untuk mencari ilmu, berikan kemudahan untuk menikmati ibadahnya denganmu, berikan kenikmatan ketika aku bertemu denganmu ya Rabb, berikan kenikmatan ketika aku berdekatan denganmu ya Rabb. Berikan aku kekuatan untuk istiqomah menjadi hamba-hamba yang Engkau pilih untuk dicintai ya Rabb. Ketika Engkau titipkan suamiku, ketika Engkau titipkan istriku, ketika Engkau titipkan anak-anakku, jaga mereka untukku. Ketika mataku, seluruh anggota badanku tidak bertemu dengan mereka ya Rabb, tapi jaga mereka untukku ya Rabb. Ya Rabb, Engkau maha memberi rezeki, Engkau maha memberi kehebatanmu ya Rabb. Berikan kemudahan itu untukku, untuk orang-orang yang aku sayangi, dan berikan kemudahan ketika aku menjalankan kehidupan ini dengan hanya mencari ridhomu ya Rabb. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkanlah aku dari neraka-Mu ya Allah. Orang-orang yang aku sayangi ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Berikan surga-Mu untukku, untuk ibu dan bapakku, untuk anak-anakku, untuk istriku, untuk orang-orang yang aku sayangi ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma yassir syafatahu bijalali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permudah urusanku, jauhkan diriku dan orang-orang yang aku sayangi dari musibah dunia akhirat. Perkenankan ya Allah, ridhoi kehidupanku, ridhoi diriku dan orang-orang yang aku sayangi sampai mendapatkan surganya Allah. Rabbana taqabbal du'a, innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afrika alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah biha, ya Allah biha, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Semua jemaah yang hadir, ya Allah biha, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustazah, para jamaah semua, ketua majelis taklim dan para pengurus, semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi. Seandainya Allah tidak mempertemukan kita di dunia, mudah-mudahan Allah pertemukan sampai jannahnya Allah. Cukup ditutup, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kemudahan ketika perjalanan kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dan terakhir, ibu-ibu, kalau ibu-ibu berkenan, karena biasa kita di Madinah Iman Wisata untuk umrohan, insya Allah ada pemberangkatan bersama saya Ustazah Unyu Unyu di bulan Maret. Kalau ibu-ibu mau bareng dengan Ustazah Unyu Unyu, yuk cepetan daftar ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa bareng dengan Ustazah Unyu Unyu. Insya doakan Bu, saya perjalanannya masih panjang Bu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, saya sehat, saya berkah dan manfaat ilmunya. Alhamdulillah dari mulai Juni sampai sekarang saya belum berhenti untuk kajian-kajian Bu. Disambung sampai nanti Idul Fitri, Masya Allah, tabarakallah, untuk kajian-kajian yang sudah masuk seperti itu. Mudah-mudahan Allah perkenankan lagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus dicintai Allah dunia dan akhirat. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.